royalty. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Beberapa sosok manusia duduk di sebuah ruang pertemuan yang luas di dalam kota Feng. Suara-suara tawa terkadang dapat didengar saat beberapa pelayan wanita yang anggun mondar-mandir melalui aula itu untuk menyajikan teh dan air kepada berbagai tamu penting. Saudara Xiaoli, berkat ide lelang pil obat beberapa waktu lalu, populasi kota Feng kini cukup untuk memasuki 3 besar di daerah pelosok hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai tingkat semacam ini bahkan ketika aliansi hitam mendudukinya kala itu. Sebuah tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara itu memiliki lengan besar yang telanjang dengan tato seekor singa ganas meraung menuju langit di dadanya. Ia ternyata adalah pemimpin dari geng singa liar yang bernama Taiwu Singa Liar. Setelah tawa Taiwu terdengar, pemimpin dari Sekte Langit Gelap dan Gerbang Lousa yang duduk di sebelahnya juga tersenyum dan mengangguk. Dalam 3 bulan singkat, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih besar daripada yang mereka dapatkan selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka bekerja sama dengan Gerbang Xiao. Ketua Tai terlalu sopan. Kami semua hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan. Xiao Li yang duduk di kursi pemimpin tersenyum dan menjawab saat mendengar hal ini. Taiwu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mata mereka secara refleks berpaling ke area di belakang Xiao Li. Terdapat 3 pria yang mengenakan jubah yang berwarna sama dengan tenang berdiri di belakang mereka. Ketiga pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan wajah mereka penuh dengan kekejaman. Mereka bertiga terlihat agak mirip dan kemungkinan berhubungan darah. Namun yang paling penting adalah aura yang terpancar dari tubuh ketiga orang itu. Dengan sedikit merasakannya saja, seseorang dapat menduga bahwa mereka bertiga ternyata adalah ahli di kelas Dowang. Sungguh tidak terduga bahwa saudara Xiao Li bahkan dapat merekrut 3 Yao bersaudara, hal itu membuat orang lain iri. Namun mereka telah menyinggung emas perak bersaudara beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, tidak banyak faksi di dalam daerah pelosok hitam yang berani menyewa mereka. Gerbang Xiao yang sekarang hanyalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Pria tua berwajah kejam dari Sekte Langit Gelap yang dipanggil Patua Yungu itu melirik ketiga orang di belakang Xiao Li dan berbicara dengan sebuah senyuman. Xiao Li tersenyum melambaikan tangannya dan berkata, 3 Yao bersaudara tidaklah berada di bawah pimpinanku. Mereka hanya datang ke gerbang Xiao sebagai tamu. Taiwu mengerutkan bibirnya ketika ia mendengar kata-kata Xiao Li. Ketiga orang ini terkenal keras kepala di dalam daerah pelosok hitam. Tapi jika mereka tidak bersedia datang untuk bergabung, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang layaknya tiang mengingat watak mereka? Yang disebut sebagai 3 Yao bersaudara bahkan tidak mengangkat alis mata mereka saat mendengar perbincangan di dalam aula. Sikap itu seperti perbincangan di antara Xiao Li dan yang lainnya tidak berkaitan dengan mereka. Saudara Xiao Li, sepertinya kita belum melihat sedikit pun jejak ketua Xiao selama 3 bulan ini. Daerah pelosok hitam ini terlampau kisruh dan kota Feng saat ini menarik banyak sekali perhatian. Jika ketua Xiao tidak di sini untuk berjaga, tak terelakkan bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Satu-satunya wanita di antara ketiga pemimpin faksi besar itu, ketua Sumei dari gerbang Luosa, mengangkat wajahnya dan secara tiba-tiba bertanya dengan senyuman yang menawan. Taiwu dan Patua Yinggu di sampingnya pun perlahan menghentikan gerakan tangan mereka ketika kata-kata ini diucapkan. Tatapan mata mereka terarah menuju Xiao Li yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi kota Fennec yang semakin meningkat secara mengerikan, keuntungannya juga telah membuat lebih banyak orang iri. Tanpa kekuatan untuk memuaskan orang lain, kemungkinan seseorang akan digantikan oleh orang lain dalam waktu singkat di daerah pelosok hitam ini, di mana seseorang dikepung oleh banyak orang kuat yang memiliki niat yang jahat. Meskipun 3 faksi besar ini juga telah mencapai persetujuan dengan gerbang Xiao di bawah tekanan kekuatan besar Xiao Yan dan Medusa, tidak hadirnya Xiao Yan selama 3 bulan ini dan keuntungan yang semakin besar dari kota Feng, tak terelakkan membuat 3 faksi besar yang sedari awal tidak ramah memiliki ide lain.
Xiao Li hanya tersenyum samar di hadapan tatapan mata ketiga pemimpin yang terlihat sebagian. Ia dengan santai berkata, "Adik ketigaku tidak suka dikekang. Ia memberitahuku bahwa ia akan mencari bahan-bahan obat di pedalaman gunung untuk memurnikan pil obat beberapa waktu lalu. Sudah sewajarnya ia tidak memiliki waktu untuk menunjukkan dirinya. Aku bisa memberitahu kalian bertiga setelah ia kembali, bahwa kalian merindukannya." Mereka bertiga tersenyum ketika mendengar hal ini. Pak Tua Yinggu meletakkan cangkir teh di tangannya dan tersenyum sambil berkata, "Saudara Xiao, meskipun kita memiliki perjanjian bahwa kita akan mengikutimu ke kekaisaran Jiama untuk mengurus musuhmu, kau juga harus tahu bahwa Sekte Mystic Cloud memiliki seorang Douzong elit. Karena itu kita tidak akan berani pergi jika ketua Xiao dan orang itu tidak ikut." Xiao Li mengernyitkan alisnya. Tiga orang cerdik ini memang orang-orang berpengalaman yang hidup di dalam daerah pelosok hitam untuk waktu yang lama. Mereka ternyata memiliki sebuah cara untuk melarikan diri pada waktu seperti itu jika ada masalah apapun yang terjadi di masa depan. "Mengapa? Apakah kalian bertiga memiliki keraguan mengenai perjanjian kala itu? Jika memang begitu, kalian bisa langsung memberitahukannya kepada Xiao Yan." Sebuah tawa samar mendadak terdengar dari luar tepat ketika Xiao Li bersiap membuka mulutnya. Seketika, dua sosok manusia perlahan masuk di hadapan mata Xiao Li yang girang. Tai Wu dan dua lainnya terkejut ketika ia melihat pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka seketika memaksakan senyuman di wajah mereka dan berdiri sebelum menangkupkan tangan mereka memberi hormat dan berbicara dengan sopan. Ketua Xiao berkata, "Apa? Kami pasti tidak akan mundur dari perjanjian kita kala itu. Jika tidak, dari mana kita akan mendapatkan kehormatan untuk terus tinggal di dalam daerah pelosok hitam ke depannya?" Orang-orang yang tiba-tiba muncul tentu saja adalah Xiao Yan dan Medusa yang telah kembali dari pelosok pegunungan. Xiao Yan tersenyum dan melirik tumpukan senyuman dari wajah mereka bertiga itu. Akan tetapi, hatinya mencemooh kata-kata mereka. "Berapa nilai kata percaya di dalam daerah pelosok hitam? Aku rasa kalian bertiga telah memperoleh keuntungan yang cukup besar selama ini kan? Semua orang harus berusaha mendapatkannya jika ada uang. Aku tidak pernah menentang ini. Namun, orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uangnya, hehe, Xiao Yan mungkin muda, tetapi aku bukanlah seseorang yang lembut. Aku rasa kalian bertiga seharusnya sangat paham mengenai hal ini." Xiao Yan melirik ketiga orang itu dan berbicara dengan suara yang pelan. Pelajaran yang tepat sangatlah berguna terhadap orang-orang yang licik ini. Orang-orang dari daerah pelosok hitam takut pada kekuatan, tetapi tidak terpengaruh oleh bujukan lembut. Sesuai dugaan, raut wajah mereka bertiga sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ancaman. Mereka seketika menganggukkan kepala mereka untuk membuktikan maksudnya. "Kalian bertiga tidak perlu gelisah. Aku hanya asal mengatakan hal ini." Xiao Yan merentangkan tangannya ketika ia melihat raut muka yang berubah pada ketiga wajah itu. Ia tersenyum dan berkata, "Kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus bersiap. Ketika semuanya berhasil, aku pasti akan memberikan seluruh pil kelas Huang yang aku janjikan kepada kalian." Dalam 2 bulan ini, Tai Wu dan ketiga lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Apakah jangka waktu ini tidak sedikit terlalu terburu-buru? Meskipun mereka sedikit bergumam di dalam hati mereka, mereka tidak berani mengutarakan keberatan apapun pada saat ini. Terlebih lagi, di bawah godaan besar dari pil kelas Huang, mereka bertiga hanya ragu sedikit sebelum mengangguk setuju. "Sepertinya kita harus dengan cepat menyelesaikan masalah di dalam sekte." Pemikiran ini melintas di dalam benak ketiga mereka secara bersamaan. Mereka berbincang sedikit lagi dengan Xiao Yan sebelum bergegas mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengantarkan mereka bertiga pergi dengan tatapan matanya sebelum mengerutkan mulut sedikit. Ia dengan dingin berkata, "Tiga orang licik itu, apakah mereka pikir bahwa akan sebegitu mudah untuk memanfaatkanku? Anak muda, kau akhirnya kembali. Masalah di dalam kota Feng selama setengah tahun ini sungguh telah membuatku sangat menderita." Xiao Li melangkah turun dari kursi pemimpin dan berjalan ke depan Xiao Yan. Ia menepuk pundaknya dan berbicara sambil tersenyum. "Bagaimana kota Feng sekarang?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya. "Lumayan. Mungkin karena kau telah menunjukkan dirimu dan menghalangi emas perak bersaudara, sekarang nyaris tidak ada seorang pun di dalam daerah pelosok hitam yang berani menghalangi kita.
Beberapa toko yang lebih besar yang memiliki modal juga telah menetap di dalam kota satu demi satu. Populasi di dalam kota Feng kemungkinan akan mencapai 3 kota teratas di dalam daerah pelosok hitam. Coba pikirkan keuntungannya. Uang yang telah kita hasilkan beberapa bulan ini adalah sesuatu yang bahkan tak bisa ditandingi oleh 2 tahun kerja kelompok tentara bayaran kala itu. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara emosional. Zhao Yan tersenyum saat ia melihat helaan nafas emosional Xiao Li. Tatapan matanya mendadak berpaling pada 3 sosok manusia di belakang Xiao Li dan ia mengangkat alisnya sedikit. Ia dapat merasakan 3 orang ini ternyata semuanya adalah ahli di kelas doang. Siapa mereka bertiga ini? 3 Yao bersaudara, sambutlah ketua. Tanpa menunggu Xiao Li memanggil mereka, ketiga pria yang mempertahankan raut wajah tak acuh mengepalkan tangannya dengan teratur dan menghormati saat mereka berbicara. Ketiga orang ini bersaudara. Mereka memiliki nama keluarga Yao yang sama. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun di masa lalu, 3 doang elit juga cukup kuat. Karena itu, mereka memiliki reputasi yang cukup besar di dalam daerah pelosok hitam. Mereka menyinggung emas perak bersaudara beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, mereka telah bersembunyi di dalam daerah pelosok hitam sejak itu. Aku menemukan mereka beberapa waktu lalu. Jadi, aku memanggil mereka kemari. Xiao Li menjelaskan di sampingnya. Xiao Yan mendadak memahaminya. Ia seketika mengangguk dan berbicara kepada mereka bertiga. Karena kalian telah bergabung dengan Gerbang Xiao, kita tentu saja satu keluarga. Kau tidak perlu khawatir mengenai emas perak bersaudara. Kini, kemungkinan besar 2 orang tua itu tidak punya keberanian untuk muncul di kota Feng. Karena hubungannya dengan emas perak bersaudara semula sangatlah buruk, Xiao Yan tentu saja tidak menutup pintu bagi ketiga doang ahli ini. Tentu saja, sudah sebaiknya jika ia memiliki anak buah sebanyak mungkin ketika ia kembali ke Kekaisaran Jiama. Kegembiraan menjalar ke wajah 3 Yao bersaudara ketika mereka mendengar perkataan Xiao Yan. Mereka telah hidup cukup menderita selama beberapa tahun ini. Nama emas perak bersaudara terlalu terkenal di dalam daerah pelosok hitam. Hal itu mencapai titik di mana banyak faksi tidak merekrut mereka dan tak berani menyinggung 2 orang tua itu. Ketua, saya yang sulung di antara kami bertiga. Tidak perlu lagi menyebutkan nama lama saya. Jika Anda punya perintah ke depannya, Anda bisa panggil kami Yao pertama, Yao kedua, Yao ketiga. Pria yang terlihat paling tua itu berbicara dengan hormat kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum mendengar panggilan yang menarik dan sederhana ini. Ia seketika mengangguk, berpaling dan berbicara kepada Xiao Li sambil tersenyum. Saudara kedua, mulai kumpulkan orang. Kumpulkan semua orang kuat di gerbang Xiao kita yang bisa digunakan. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Baiklah. Xiao Li awalnya tertegun ketika ia mendengar hal ini. Wajahnya seketika penuh dengan kegembiraan saat ia mengangguk dengan cepat. Ia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Berikutnya, aku akan pergi ke Akademi bagian dalam. Aku akan menyerahkan masalah mengumpulkan bantuan padamu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tak masalah. Serahkan padaku. Xiao Li membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapan matanya berpaling menuju langit selatan di langit jauh di luar. Sebuah senyuman buas dengan samar muncul di wajahnya yang dingin dan galak. Sekte Misty Cloud, orang yang akan membalaskan dendam hendak tiba. Apakah kalian siap?